Lalu pemirsa, mengapa pihak kepolisian hingga saat ini belum juga mengungkap pembunuh anak politisi PKS tersebut? Kita akan membahasnya dengan Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia yang mewakili pihak keluarga korban dan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat malam Bu Nurul dan juga Mas Anam. Selamat malam, apa kabar semua? Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya boleh ke Mas Anam dulu. Mas Anam, sudah 2 pekan polisi belum juga mengungkap siapa tersangka. Padahal sudah ada 22 saksi yang telah diperiksa. Apakah karena ada unsur kehati-hatian dari polisi atau Anda melihat ada yang ditutup-tutupi? Saya kira dengan memeriksa semua lingkungan internal ya, sampai 22 orang, terus sekian bukti yang oleh polisi diambil, ini saya kira ya mungkin hati-hati ya, bukan kesengajaan untuk nutup-nutupin. Tapi penting ngomong soal nutup-nutupin itu artinya memang prosesnya harus akuntabel gitu. Kan ini kan TKP-nya di rumah, artinya nggak acak, harusnya memang lebih mudah harusnya. Nah, dengan luka yang mencerminkan satu tindakan kekejaman yang menurut kami memang di luar nalar, anak gitu ya, dengan luka yang begitu banyak, terus lingkungannya juga di lingkungan rumah, ya harusnya ini ndak susah. Makanya jejak digital itu memang harus ditelusurin. Jejak digital itu tidak hanya soal isi WA, tidak hanya soal percakapan dan sebagainya, tapi juga bisa jejak sinyal BTS. Jadi kalau di TKP misalnya tidak ada pergerakan tambahan orang yang riwariwi di sana, harusnya ini bisa lebih mengkerucut gitu. Oke, jadi Mas Anam, kalau memang TKP-nya tidak rusak dan menurut Mas Anam harusnya polisi memang akuntabel gitu ya. Menurut Anda memang sejauh ini penyidik itu sudah on the track atau tidak sih? Ya kalau menelusurin CCTV dan sebagainya sebagai satu argumentasi, terus 22 orang diperiksa itu orang-orang yang memang di seputaran rumah tersebut, ya saya kira prosesnya memang berjalan. Namun demikian menurut saya jangan hanya fokus pada ruang-ruang digital yang macet, kayak CCTV itu kan katanya rusak. Tapi ada ruang-ruang digital yang bisa ditelusurin. Salah satunya adalah yaitu seldam misalnya, dilakukan seldam sehingga kita bisa tahu pergerakan orang di radius berapa, ada nomor-nomor yang ada di situ, itu kan bisa dilacak. Apalagi nomor HP itu kan sekarang terdaftar dengan NIK, itu semakin mengkerucut gitu. Oke, jadi harusnya Mas Anam tidak sulit bagi polisi untuk mengungkap siapa pelakunya, terlebih tadi 22 saksi sudah diperiksa, harusnya tidak perlu waktu sampai 2 pekan lamanya ini ya? Harusnya memang bisa cepat, tapi memang karena ini membawa konsekuensi siapapun nantinya yang terduga ya, bisa menjadi terseret menjadi pelaku, punya konsekuensi yang juga serius. Lah kehati-hatian jadi penting. Tapi prinsip dasarnya bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi prinsip dasarnya harus akuntabel. Nah, akuntabilitas itu bisa diukur dengan cara melihat apa saja yang sudah dilakukan. Misalnya apakah pemeriksaan HP semua orang, apakah pemeriksaan sinyal di wilayah tersebut semua orang yang di jam-jam itu. Ini kan sebenarnya TKP-nya di rumah, korbannya juga di rumah, anak, jadi mobilitasnya harusnya sangat terbatas. Sehingga ini memungkinkan untuk lebih mengkerucut siapa pelakunya dan apa background yang mendasarinya. Apalagi dengan level kekerasan model kayak begitu ya. Ini kan kalau kita monitoring laporan itu kan tindakan kekerasannya tidak sekali gitu, tapi berulang kali sehingga luka pada tubuhnya juga lumayan banyak, lebih dari 1 kali luka gitu. Dan itu memungkinkan untuk mengkerucut
siapa saja yang ada di situ. Dan rekam jejak digital, masing-masing sinyal itu kan bisa dilacak dengan seldam, dengan berbagai alat, sehingga bisa mengkerucut. Baik, saya ke Bu Nurul. Bu Nurul, mewakili pihak keluarga korban di mana tersangka ini belum juga terungkap sampai dengan saat ini sudah 2 pekan lamanya. Bagaimana kemudian komentar ataupun juga kondisi dari Pak Maman saat ini? Ya, kalau dari pihak keluarga korban memang masih menunggu ya. Jadi menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian. Dan tentu saja keluarga pun merasa ini juga lama ya, karena memang mereka kan ada keperluan yang harus mereka akses di dalam rumah itu. Sementara rumah saat ini masih dalam olah TKP. Kemarin sih keluhan keluarga korban itu, jadi akses untuk ke rumah itu memang agak susah karena kan ada barang-barang yang harus diambil oleh keluarga gitu kan di sana. Jadi karena masih ada polis lain dan juga masih ada olah TKP hampir setiap hari ada yang datang ke sana, jadi memang belum bisa ke rumah itu gitu. Itu sih keluhannya itu ya. Terus kemudian juga terkait proses ini ya, kami sih menilai ini memang lumayan lama ya, karena kan seharusnya pihak kepolisian bisa secara cepat ya dan transparan gitu ya, dan juga profesional untuk segera gitu kan menyampaikan hasilnya gitu kan, siapa sebenarnya yang menjadi pelaku dan kemudian apa motif pelaku tersebut gitu. Jadi kami masih menunggu, jadi seperti itu. Ya. Sejauh ini petunjuk apa yang sudah diberikan pihak keluarga kepada kepolisian? Jadi seluruh apapun ya kronologis yang keluarga ketahui ya tentang sebelum dan sesudah ya, itu kan sudah disampaikan juga informasinya kepada kepolisian ya, dan juga termasuk ya bukti-bukti fisik gitu kan, itu kan sebenarnya juga sudah ditambahkan ya oleh pihak keluarga gitu kan. Termasuk ya itu tadi darah-darah yang berceceran itu kan juga sebenarnya di sana juga kami menduga ada sidik jari dan lain-lain ya. Harusnya memang itu bisa lebih cepat ya untuk memeriksa gitu kan sidik jari siapa yang ada di sana gitu kan, seperti itu. Untuk pelacakan jejak digital apakah kepada pihak anggota keluarga juga sudah dilakukan, Bu Nurul? Oh iya, ya sudah dilakukan. Jadi termasuk memeriksa seluruh handphone ya, jadi milik anggota keluarga gitu, orang-orang yang terdekat yang menurut penyidik mungkin itu ada hubungannya ya. Jadi tidak ada yang dikecualikan sih kalau dalam pemeriksaan ya, saya melihatnya seperti itu. Bahkan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah banyak yang diperiksa ya. Jadi nanti mungkin penyidik yang bisa menyampaikan ya detailnya seperti apa. Jadi kalau kami hanya menerima informasi dari pihak keluarga korban saja. Jadi hanya itu aja sih yang disampaikan. Baik, saya ke Mas Anam lagi. Mas Anam, kesulitan pihak polisi itu adalah CCTV rusak sejak 2023 sehingga bukti visual itu dianggap tidak ada begitu. Apakah mungkin ada sabotase internal Anda melihatnya? Kita tidak bisa menduga ya, tapi yang pasti dengan melihat karakter lukanya, lihat TKP-nya, lihat korbannya, saya kira memang pemeriksaan mendalam di lingkungan internal jadi sangat penting. Itu yang pertama, lihat berbagai lukanya ya. Yang kedua memang sidik jari jadi sangat penting untuk ditelusuri. Tapi lepas dari semua itu, sebenarnya rekam jejak digital ini termasuk sinyal pakai seldam itu memungkinkan kok orang itu bergerak kemana-kemana, nomor sekian kan bisa dibatasi. Dan itu bisa ditelusuri. Jadi saya tidak mau berandai-andai soal CCTV. Ya CCTV penting, tapi kan belum tentu juga faktanya katanya rusak sejak 2 tahun yang lalu. Lah oleh karenanya bisa dikembangkan dengan teknologi yang lain. Salah satunya seldam untuk membatasi sebenarnya kerumunan orang, kerumunan nomor itu di jam-jam itu di mana saja. Itu kan bisa kelihatan. Apakah ada orang misalnya ya, kalau di security tidak melihat orang misalnya, nggak ada pergerakan, dicek aja, ada nggak nomor-nomor yang masuk di situ, kan bisa kelihatan orangnya siapa, ininya siapa. Kalau nggak ada ya langsung ke titik di mana kerumunan nomor-nomor itu menjadi yang paling dekat dengan korban. Nah itu bisa ditelusuri, bisa diperdalam. Saya kira berbagai teknologi memungkinkan untuk mengungkap dengan cara bukti petunjuk ini gitu. Tadi
kita tidak boleh terjebak pakai CCTV gitu. Ya, Mas Anam, seberapa besar potensinya pelakunya ini adalah orang dalam yang betul-betul mengetahui situasi dan tahu CCTV-nya juga rusak di sana? Ya, saya kira kita tidak bisa menjawab ya tanpa pendekatan yang saintifik. Salah satu pendekatan saintifik adalah ngecek nomor HP yang berkeliaran di jam-jam krusial saat itu, nomor mana saja, pemiliknya siapa, itu kan bisa dilacak. Nah, oleh karenanya saya kira polisi harus bisa mengembangkan rekam jejak digital itu, tidak hanya memeriksa HP tapi juga memeriksa keberadaan nomor-nomor tersebut di jam-jam yang krusial di saat peristiwa itu terjadi. Nah, itu kan bisa mempersempit ruang dan bisa segera menemukan siapa yang potensial jadi pelaku. Itu yang paling penting, karena kalau lihat karakternya ya, karakter luka, TKP-nya dan sebagainya, yang itu ya ada di lingkungan sana. Apalagi kalau detailnya, kalau kita dengerin tadi ya, korterse dari Metro TV sendiri yang Prof. Andrianus, tidak ada orang masuk atau orang keluar, itu kan berarti memang bisa spesifik di situ. Tapi lepas dari itu, pendekatan saintifik jadi penting. Oleh karenanya seldam salah satu cara mengukurnya. Oke, saya ke Bu Nurul lagi. Bu Nurul, bahwa ada kemungkinan orang dalam yang menjadi pelaku ini, apakah ada kecurigaan dari pihak keluarga terhadap siapapun? Apakah sudah disampaikan kepada pihak kepolisian? Kalau sampai saat ini memang pihak keluarga sebagaimana yang disampaikan ke kami ya informasinya, jadi belum ada sih hal-hal yang memang itu ada kaitannya dengan orang terdekat atau apa. Jadi pihak keluarga sendiri tidak mencurigai siapa pelaku dari lingkungan terdekatnya ya. Dan kalau memang seluruh informasi itu yang sudah disampaikan dari pihak keluarga ke kepolisian, itu semuanya sudah disampaikan. Jadi bahkan barang-barang yang sudah disita juga ada ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang memang ditutup-tutupi dari kronologis dan lain-lain. Jadi memang semuanya sudah disampaikan demi kepentingan penyelidikan perkara ini gitu. Iya. Terkait lagi dengan CCTV yang rusak itu ya, dengan rumah seluas itu tentu tidak hanya satu titik CCTV saja. Apakah rusaknya CCTV itu seluruhnya di seluruh area rumah sejak 2023 itu, dan apakah sempat ada upaya perbaikan dari pemilik rumah? Ya, kalau dari pihak keluarga menyadari memang ada CCTV yang rusak, tapi pada saat itu kalau menurut informasi dari keluarga korban memang belum ada perbaikan ya. Jadi itu bukan hal yang disengaja atau bagaimana, karena memang mereka belum sempat aja gitu untuk memperbaiki CCTV itu gitu. Selebihnya saya tidak mengetahui ya bagaimana kapan itu mulai rusak gitu kan. Saya tidak tahu karena mereka juga nggak memberitahu soal itu. Baik, Bu Nurul, lalu apa kemudian bantuan hukum dari PKS sendiri kepada pihak keluarga korban yang juga merupakan politisi dari PKS? Ya, jadi kami sudah memberikan pendampingan hukum ya, mengawal kasus ini ya. Jadi kami juga sama ya, sebenarnya berharap agar segera ada titik terang ya dari kasus ini. Jadi ada memang informasi yang valid bahwa siapa pelakunya gitu kan, apa motifnya gitu. Dan keluarga korban sendiri sudah memberikan kuasa ke kami untuk mendampinginya ya. Dan nanti kalau misalnya ada pemeriksaan gitu kan, atau ada pertemuan gitu, atau mungkin ada gelar perkara dan lain-lain, jadi mereka meminta kami untuk mendampingi seperti itu. Dan kami sudah menemui salah satu penyidik ya di Polres Cilegon ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka pun masih menunggu hasil dari Puslapor ya, Bareskrim, karena memang ada melibatkan dari Puslapor untuk hal-hal yang terkait dengan olah TKP. Jadi mereka pun masih menunggu, dan informasinya mereka akan segera memberitahukan kepada kami sebagai kuasa hukum dan juga keluarga gitu, terkait apabila ada informasi siapa pelaku dan lain-lain gitu. Jadi kami akan diberitahukan terlebih dahulu nanti. Saya ke Mas Anam. Mas Anam, singkat saja apa kemudian pesan Kompolnas kepada penyidik untuk mendorong pengungkapan pelaku ini? Salah satu yang paling penting dalam konteks penuntasan kasus itu adalah akuntabilitas. Karena masing-masing kasus memiliki karakter sendiri-sendiri.
Akuntabilitas ini salah satu yang paling penting adalah berkomunikasi dengan anggota keluarga korban, bagaimana progresnya, terus apa yang mereka dapat, sehingga memberikan kepastian terhadap keluarga korban apa yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, memang betul sekarang ini juga proses menunggu hasil lapor, karena memang mereka juga menurunkan tim lapor, DNA dan sebagainya untuk ngecek sebenarnya apa yang terjadi. Nah, memang butuh waktu soal lapor ini. Tapi yang paling penting adalah akuntabilitas itu, sehingga memberikan progresnya seperti apa kepada keluarga korban. Itu yang paling penting. Baik, kita tunggu saja bagaimana kerja dari pihak kepolisian. Semoga segera dapat mengungkap siapa pelakunya. Terima kasih Mas Anam dan juga Bu Nurul sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.